kita tahu bersama-sama bahwasanya timnas Malaysia memang tidak ikut Piala Dunia. Nah, karena tidak ikut Piala Dunia ini, mereka ingin cari kawan sparring yang mana mungkin levelnya ada di Piala Dunia, dan mereka pilih Kroasia. Ternyata mereka dibantai tanpa belas kasihan 11-0, yang mana ini menjadi sorotan publik baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi ini lucu ya, karena kita tahu bersama-sama Indonesia kan 2 kali main di partai awal Piala Dunia itu kalah lawan Zambia dan dibantai Brazil 4-0. Saat itu kita habis dibully habis-habisan cuy sama fans-fansnya Malaysia yang mengatakanlah Indonesia sebagai jadwal pelengkap FIFA, Indonesia cuma datang sebagai tim hiburan lah, memang nggak layak lah dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali kalimat-kalimat miring itu diarahkan ke timnas kita. Harimau Muda ataupun Malaysia U17 baru-baru ini kalah teruk dibelasah oleh Croatia U17 dengan jaringan yang sangat besar, iaitu 11-0, sehingga di roasting oleh pengamat sepak bola yang terkenal. Dan ada yang mengatakan Harimau Muda ni, U17 ni, main bola kayak Shaolin Soccer. Bila ada pemain-pemain kita di peringkat umur yang begitu rendah seperti itu tewas dengan skor macam tu, the easiest thing to do would be to blame the players. This is unacceptable, Faiz. Di saat skuad senior kita pun dilanda dengan pelbagai jenis masalah, apatah lagi skuad muda kita yang mana proses pembangunannya pun is just caca merba. Dan pemain-pemain aku kadang-kadang kesian tengok pemain-pemain muda ni, sebab dahlah mereka dihasilkan oleh sistem yang tak bagus, kemudiannya dicampak keluar untuk perlawanan-perlawanan seperti ini yang mana outcome dia akan menjadi headline surat khabar ataupun headline berita ataupun headline diskusi macam ini. Walhal kesalahan tu aku tak rasa kesalahan mereka. Lebih daripada 30% negara yang menyertai FIFA Piala Dunia bawah 17 di Qatar tahun ini, lebih daripada 30% mereka tidak ada centralized academy. Bermakna mereka tidak ada AMD di negara mereka. Okey, itu satu. Nombor 2, lebih daripada separuh negara-negara yang bertanding di FIFA World Cup bawah 17 ini, bola sepak bukan pun sukan nombor 1 di negara mereka. Itu memberikan satu tamparan kerana bola sepak adalah sukan nombor 1 di negara ini, dan bola sepak juga di negara ini dianugerahkan dengan a centralized academy, a national centralized academy. Bukan saja kita ada AMD, kita juga ada sekolah sukan Bukit Jalil, dan kita juga ada beberapa lagi sekolah sukan. Kita juga ada sekolah sukan negeri di setiap negeri. Bermakna tidak ada satu alasan untuk satu, kita tak berada di Qatar sekarang ini, dan nombor 2, untuk kita tewas 11-0 di tangan Croatia. Memang Croatia adalah salah satu negara superpower dalam bersepak dunia. Tapi 4 juta je Faiz population tapi dengan Croatia. 4 juta population, tetapi 11-0 memang sukar untuk kita terima lagi. Videonya tak panjang, pendek je kan. Aku nak react video panjang-panjang pun nanti aku sakit hati guys. Okey. Walaupun perkara ini sudah berlalu beberapa hari yang lepas, tapi yalah, ianya akan kekal sebagai sejarah hitam. Okey, apa yang aku nak bincangkan sekarang ini, apa yang aku nak ceritakan pada malam ini berkenaan dengan bola sepak di Malaysia ni yang semakin hancur. Maksud aku pasukan kebangsaan lah, tak kisahlah daripada peringkat umur pun. Seperti mana yang anda semua tahu, Malaysia dilanda oleh skandal yang terbesar abad ini. Mungkin dunia pun kes-kes dunia-dunia yang lain pun maksud aku kes-kes lain di negara lain tidak ada yang sebesar kes yang dihadapi oleh FAM berkenaan dengan 7 pemain warisan yang dikatakan tiada darah Malaysia. Dan sekarang ini pula guys, sampai di roasting oleh pengamat sepak bola Malaysia sendiri.
Apa jadinya jika kesombongan level tertinggi dibayar tunai dengan penghinaan level tertinggi, bahkan sampai di roasting oleh stasiun TV nasional Anda sendiri? Inilah drama komedi paling ironis di Asia Tenggara, di mana netizen Malaysia yang awalnya tertawa paling keras, kini justru harus menanggung malu paling dalam. Mereka mengejek Indonesia yang kalah di Piala Dunia U17, tapi tim mereka sendiri justru dibantai 11-0 oleh Kroasia. Ini bukan sekadar karma, ini adalah pembantaian brutal yang membungkam kesombongan. Tawa sinis di atas penderitaan Garuda. Semua berawal dari panggung megah Piala Dunia U17 2023, di mana Indonesia, sang tuan rumah, berjuang mati-matian di grup neraka. Apakah Anda benar-benar mengira netizen negara tetangga akan diam saja melihat ini? Tentu saja tidak. Ketika timnas U17 Indonesia menelan pil pahit, kalah 3-1 dari Zambia dan dihajar 0-4 oleh raksasa Brazil, media sosial Malaysia berpesta. Jempol-jempol sinis mereka bergerak lebih cepat dari striker lawan, membanjiri kolom komentar dengan ejekan yang menyebut kualitas sepak bola Indonesia masih jauh tertinggal, hanya modal tuan rumah, dan narasi-narasi klasik yang merendahkan. Narasi kesombongan itu terbangun begitu cepat, seolah-olah mereka lupa bahwa tim mereka sendiri bahkan tidak lolos ke putaran final Piala Dunia U17. Mereka tertawa di atas kekalahan Indonesia, merasa superior, dan memposisikan diri sebagai pengamat ahli yang sepak bolanya sudah level Eropa. Tapi mereka lupa satu hal, dalam sepak bola, roda nasib berputar lebih cepat dari dugaan, dan karma seringkali datang tanpa mengirimkan pesan WhatsApp terlebih dahulu. Bumerang 11-0 yang menghancurkan muka. Di saat netizen Malaysia masih sibuk merayakan kekalahan Indonesia, takdir punya rencana lain yang jauh lebih brutal untuk mereka. Anda tidak akan percaya apa yang terjadi selanjutnya, bahkan jika kami menuliskannya dengan huruf kapital. Saat Garuda Muda sedang mempersiapkan laga hidup mati melawan Honduras, Harimau Junior U17 Malaysia ternyata sedang bertarung di Eropa. Tapi ini bukan pertarungan, ini adalah eksekusi massal di lapangan hijau. Melawan Kroasia U17, Malaysia dibantai, dilumat, dan dijadikan karipap dengan skor yang tidak masuk akal, 11-0, 11-0. Ini bukan typo. Ini bukan salah ketik. 11 gol bersarang di gawang Malaysia tanpa satu pun balasan. Kekalahan super telak ini sontak mengubah atmosfer media sosial 180 derajat. Bagaimana bisa sebuah tim nasional level U17, yang baru saja federasinya, FAM, menerima penghargaan AFC Grassroots Football Award 2023 kategori bronze untuk pembinaan pemain muda, justru tampil seperti tim amatir yang baru belajar menendang bola. Penghargaan itu kini terlihat seperti lelucon paling mahal dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Di roasting TV nasional sendiri, malunya tembus satelit. Jika Anda pikir penderitaan Malaysia berhenti di skor 11-0, Anda salah besar. Penghinaan terbesar justru datang dari dalam negeri mereka sendiri, dan ini jauh lebih menyakitkan daripada ejekan netizen Indonesia. Media nasional Malaysia, termasuk stasiun TV besar mereka, tidak bisa menahan malu dan akhirnya meroasting tim mereka sendiri habis-habisan. Mereka mempertanyakan segalanya, kualitas pembinaan, guna penghargaan AFC, dan mentalitas para pemain yang hancur berkeping-keping. Bayangkan betapa memalukannya, baru kemarin Anda mengejek tetangga Anda karena kalah 0-4 dari Brazil, tim yang 4 kali juara dunia, lalu hari ini tim Anda kalah 11-0 dari Kroasia dalam laga uji coba yang seharusnya menjadi ajang menimba ilmu. TV nasional mereka sendiri menyindir bahwa mungkin lebih baik fokus pada olahraga lain jika hasilnya separah ini. Ini adalah tamparan keras yang mendarat telak di wajah para pengurus FAM dan netizen mereka yang terlalu percaya diri. Indonesia mencetak sejarah, Malaysia sibuk menghitung gol.